Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wa ala wadi wassalatu alihi wa sahbihi ajma'in. Anna Muhammadan abduhu wa kehadirat kan yang tentu sahabatnya, tabi'in, ke-20 Ramadan. Masya Allah. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, yang kemudian patut dan memang layak kemudian kita syukur. Yang memaksa memaksimalkannya. Tentu maksimalkan apa yang kemudian untuk memaksimalnya tentu kita harus meneladani Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kemudian Rasulullah SAW ya, ketika memasuki akhir atau menjelang Ramadan pun Masya Allah, ya, begitu luar biasa. Ya, di antara sekian banyak amal kemudian Rasulullah SAW dan sahabat lakukan di bulan Ramadan, ya, di antaranya adalah sedekah. Ya. Jadi Rasulullah SAW beserta para sahabat di bulan Ramadan itu amalan yang paling kemudian beliau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan maksimal, ya, itu diantaranya adalah sedekah. Ya, sedekah ini tentu merupakan amalan yang bisa sebenarnya ringan, ya, namun kemudian tidak jarang di antara kita yang dalam hati kita itu terasa berat. Ya, kita melaksanakannya itu terasa berat. Nah, tentu kita perlu belajar bagaimana kemudian Rasulullah SAW dalam berinfak. Bahkan dikatakan di sebuah hadis, ya, yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau berinfak itu seperti hembusan angin. Ya, jadi mengalahkan hembusan angin. Ya, yang tidak terasa gitu ya. Dan itu ya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika di bulan yang lain, ya, infaknya memang sudah luar biasa. Begitu masuk bulan Ramadan makin luar biasa. Ya. Karena tahu betul ya, bagaimana kemudian janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk sedekah di bulan yang lain saja itu dimisalkan seperti sebuah biji yang dimana satu biji itu keluar 7 tangkai. Ya, dan dari 7 tangkai itu setiap tangkainya mengeluarkan 100 biji. Artinya satu kebaikan itu bisa dikali lipatkan sampai 700 kali. Itu di hari biasa. Ya, itu di hari biasa. Nah, sedangkan di bulan Ramadan kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Berarti 700 kali 10 itu sudah 7.000. Itu untuk satu kebaikan. Ya, makanya Masya Allah, ya,
para sahabat ataupun Rasulullah SAW begitu memasuki bulan Ramadan, mereka berlomba untuk kemudian menyedekahkan, ya, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dengan hartanya. Ya. Jadi kalau kita merasa bingung gitu ya, merasa bingung dengan apa yang harus diinfakkan, ya, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang, ya, di mana di tengah wabah, ya, kemudian dari sisi ekonomi bisa jadi sedang terpuruk, ya, tapi jangan salah, ya, bukan berarti kemudian kita tidak bisa maksimalkannya, apalagi di 10 hari terakhir ini, gitu. Jadi jangan kemudian keadaan ekonomi seperti sekarang, ya, keadaan wabah yang sedang melanda seperti hari ini, itu kemudian dijadikan alasan untuk tidak bersedekah, ya. Jadi jangan keliru, gitu. Karena apa? Karena sedekah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215 tentang apa yang kemudian hendak diinfakkan. Jadi ada di antara sahabat yang kemudian bingung, apa nih kira-kira yang harus diinfakkan? Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Allah kemudian menjawab, katakanlah, ya. Jadi dijawab oleh Allah ini dengan dua jawaban, ya. Dengan apa dan dengan siapa? Kepada siapa? Ya. Dan ini tentu ada maksud, ya, penjelasan yang kemudian sangat luar biasa. Ya. Ketika ditanya dengan apa, kemudian kamu, ya, berinfak, maka katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan, ya, dengan sesuatu yang baik, ya, min khairin, ya, dengan sesuatu yang baik. Jadi berinfakkan dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik di sini itu bersifat umum, sehingga sedekah infak yang dimaksud, ya, itu bersifat umum. Tidak mesti harus berbentuk harta, tidak mesti kemudian berbentuk makanan dan lain sebagainya. Bahkan dengan tenaga pun, dengan pikiran pun, ya, itu sudah termasuk sedekah. Itu sudah termasuk infak, ya, meskipun infak dimaknai dengan harta, ya. Namun kalau bicara tentang sedekah, ya, maka ya sudah barang tentu semua hal yang kemudian kita korbankan itu bisa terhitung sebagai sebuah kebaikan bersedekah. Ya, nah ini para sahabat ataupun Rasulullah SAW itu berlomba. Ya, jadi ketika memasuki bulan Ramadan, ya, itu mereka berlomba untuk bersedekah, berinfak. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan sekalipun dengan seteguk air. Ya, jadi kalau tidak memiliki apa-apa, kemudian yang dimiliki adalah hanya seteguk air, maka maksimalkan seteguk air itu untuk berinfak, untuk berbagi, gitu. Berbagi dengan orang-orang yang memang membutuhkan, ya. Berbagi dengan istilahnya di sini dikatakan infak yang lebih baik itu ada di antaranya itu kepada orang tua, ya. Kemudian kepada kerabat, ya, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itu 5 golongan yang kemudian harusnya lebih diprioritaskan. Kemudian bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan ganjaran yang berlipat. Jadi meskipun kita tidak memiliki apa-apa, ya, hanya mempunyai sedikit saja, ya kita infaklah dengan itu, gitu. Ya. Tidak mesti harus berinfak dengan sesuatu yang besar. Tidak mesti harus berinfak dengan sesuatu yang harus simpan. Tidak. Ya. Tidak mesti dengan hal semacam itu. Dengan hal-hal kecil pun insya Allah. Ya. Dan itu benar-benar akan melahirkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ya. Dan ini Masya Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Ya. Kita bisa maksimalkan, ya, infak kita, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu dengan sesuatu yang kemudian, ya, kita maksimalkan yang kita miliki hari ini, ya. Gitu.
Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mengenai infak ini meskipun dengan kondisi yang sulit, ini yang perlu dirubah adalah mindset kita. Yang terkadang mindset kita lah yang menjadikannya berat, mindset kita lah yang kemudian menjadikan pahalanya seolah memang tidak nampak, atau bahkan kita yang menuntut supaya ganjaran atau balasannya itu bersifat instan. Ya, padahal masya Allah, ya, kebaikan yang Allah berikan itu luar biasa. Gitu. Janji Allah itu pasti akan ditunaikan. Allah akan membalas dengan beribu-ribu kebaikan, gitu. Terutama di bulan Ramadan ini, sehingga tidak ada alasan kemudian untuk kita tidak memaksimalkannya, apalagi di 10 hari terakhir. Tidak memiliki harta, kita bisa dengan tenaga, ya, misalkan mencoba untuk menggalang, ya, barangkali di antara saudara-saudara kita memang ada yang kelebihan, kita kumpulkan, kita bagikan, insya Allah itu pun menjadi sebuah kebaikan, tanpa harus kemudian mengurangi kebaikan orang-orang yang tadi berinfak. Jadi berinfak itu tidak mesti harus senantiasa yang sifatnya harta yang banyak, tidak. Ya. Dengan harta yang kecil sekalipun, dengan harta yang sedikit sekalipun, kita bisa meraih pahala yang maksimal, melakukan ibadah yang maksimal, melakukan sedekah yang maksimal. Ya. Nah, ini salah satu amal, ya, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan, ya, ketika mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Ya, nah, dan kebiasaan ini, ya, itu terus berlanjut. Ya, bahkan di Masjid Nabawi dari istilahnya banyak dikabarkan bagaimana kemudian berlomba, ya, berlomba untuk berbagi makanan, gitu. Ya, berlomba untuk berbagi makanan. Ya, berbagi makanan dengan orang-orang yang berpuasa tentunya. Dan mereka masya Allah, gitu. Nah, hari ini kita bisa, apalagi keadaan kita di rumah, ya, kita berkumpul dengan keluarga, ya, meskipun bisa jadi makanan itu kemudian disiapkan oleh orang tua, tapi bukan berarti kita tidak bisa berinfak, ya, tidak bisa bersedekah. Kita masih bisa bersedekah. Ya, di antaranya kita bisa kemudian membantu orang tua yang menyiapkan makanan untuk berbuka. Insya Allah itu terhitung juga pahala sedekah. Ya. Jadi tidak membiarkan orang tua kecapean sendiri menyiapkan buka. Ya, karena memang di sini dikatakan, ya, golongan yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran untuk kita berinfak itu adalah orang tua. Mengingat tentu jasa orang tua itu kan sangat luar biasa. Ya, perhatiannya dari mulai sejak kita masih dalam kandungan, ketika kita lahir, maka sudah barang tentu infak yang paling utama yang harus pertama dilakukan itu ya untuk orang tua. Jika kita tidak bisa menyiapkan, minimal kita bisa membantu, ya, orang tua dalam menyiapkan berbuka, makanan untuk berbuka, gitu. Ya, jadi kita bisa maksimalkan di situ. Ya. Yang kedua, selain kepada orang tua, ya, kita juga bisa berinfak kepada akrobin, ya, yakni kerabat, ya, kerabat dekat. Kerabat dekat di sini tidak mesti dimaknai yang memiliki hubungan darah, ya, tidak mesti dimaknai kerabat yang ada hubungan kekeluargaan, tidak. Ya, tapi yang dimaksud adalah dari sisi kedekatan. Bisa jadi dari sisi istilahnya secara rumah, jadi antaranya tetangga, gitu. Ya, jadi kita bisa berbagi dengan tetangga. Tidak mesti makanan yang mewah, makanan yang sedikit pun insya Allah. Ya, jadi berbagi dengan tetangga itu pun dimaksimalkan. Gitu. Tidak kalau misalkan orang tua sudah terpenuhi, ya, sehingga tidak kemudian merasa bingung harus berinfak dengan apa, merasa bingung harus berinfak kepada siapa. Ya, jadi tidak perlu bingung, insya Allah, ya, setiap infak, setiap sedekah, setiap perkara yang kemudian kita keluarkan, ya, maka kita akan diberikan pahala seperti orang yang berpuasa, masya Allah, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasanya, gitu. Ya, sehingga ya alangkah ruginya kita jika kemudian kondisi hari ini tidak dimaksimalkan untuk melakukan hal-hal itu. Di sisa waktu yang kemudian tinggal sebentar lagi ini, kemudian kita tidak bisa memaksimalkannya. Nah, ini jangan sampai kita tergolong, terkategori orang-orang yang rugi, gitu, ya.
Jangan kemudian insya Allah gitu. Ketika kita kalau dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan, insya Allah sedekah ini menjadi jalan menuju kaya gitu. Insya Allah. Yang penting kita yakin dan semuanya serahkan kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Kalaupun tidak kaya di dunia, maka insya Allah harta yang kita sedekahkan akan menjadikan kita kaya di akhirat. Insya Allah. Ya, asalkan dalam hati kita yakin 100%, ya, dalam hati kita percaya bahwa memang Allah akan membalas setiap kebaikan kita. Bahwa Allah akan membalas setiap infak yang kita keluarkan. Gitu. Ya, makanya mudah-mudahan ya di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini, mari kita sama-sama maksimalkan. Meraih memaksimalkan amalan-amalan di 10 malam terakhir ini, di 10 hari terakhir ini. Ya, karena tentu selain tadi dengan berinfak, nah Rasulullah SAW beserta para sahabat pun melakukan hal yang lain. Apa diantaranya? Diantaranya ada yang disebut i'tikaf. Ya, jadi bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksimal. Bahkan di sebagian hadis disampaikan bahwa di 10 malam terakhir Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan masjid. Ya, jadi beliau senantiasa di masjid, beliau senantiasa bertakarub kepada Allah, ya, dengan sholat malam, ya, dengan kemudian berzikir, ya, beristighfar dan melakukan amalan-amalan termasuk tadarus Al-Quran. Ya, dan tadarus Al-Quran Rasulullah ini tentu spesial. Ya, jadi tadarusnya ini disertai oleh malaikat Jibril. Ya, jadi Rasulullah SAW setiap bulan Ramadan itu senantiasa menghatamkan tadarus Al-Quran itu bersama malaikat Jibril. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mengecek atau memastikan Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW itu sudah sama dengan yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz. Gitu. Makanya Rasulullah SAW senantiasa mengisinya dengan itu. Ya. Dan juga yang tidak kalah penting di 10 malam terakhir, ya, banyak hadis meriwayatkan bahwa di sanalah kemudian diturunkannya malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang di dalam Al-Quran disampaikan bahwa Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu, ya, lebih baik dari bulan. Masya Allah. Ya, jadi satu amalan kebaikan yang dilakukan di malam itu, ya, itu setara, ya, atau pahalanya itu setara dengan amalan kebaikan yang dilakukan selama 1000 bulan. Masya Allah. Ya. 1000 bulan kalau dihitung 1 tahunnya 12 bulan, berarti ini sekitar kurang lebih 84 tahunan lah. Ya. Jadi pahalanya setara dengan 84 tahunan. Ya. Tapi Masya Allah, umur kita saja belum tentu sampai ke sana. Ya. Ya. Tapi dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, kita bisa mendapatkan pahala, ya, yang luar biasa. Ya, berkali-kali lipatnya itu Masya Allah. Ya. Dan kita memang tidak ada hadis yang secara pasti menyebutkan kapan malam Lailatul Qadar itu. Ya, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, namun yang pasti, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat khususnya itu tidak pernah meninggalkan masjid selama di waktu 10 malam terakhir. Ya, sehingga termasuk ada hadis-hadis yang lain yang mengungkapkan, yang menyatakan bahwa di 10 malam terakhir itu diperintahkan kita untuk berburu. Ya, artinya secara spesifik kapan malam Lailatul Qadar itu, ya, kita tidak tahu. Ya. Ada yang berpendapat dari awal sampai akhir, dari mulai tanggal 1 sampai kemudian di akhir Ramadan. Ada yang berpendapat malam tanggal 17 Ramadan, ya, karena bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Ya. Ada juga yang berpendapat yaitu di 10 malam terakhir. Nah, tentu karena kesempatan kita, ya, malam 17 sudah lewat, ya, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 20 juga sudah lewat, ya, sehingga ya kita bisa maksimalkan di 10 malam terakhir ini, ya, sehingga mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini kita bisa maksimalkan, kita bisa kemudian
ya untuk kemudian berburu. Ya mudah-mudahan karena tidak ada yang tahu malam Lailatul Qadar itu datangnya kapan. Ya, sehingga apa namanya? Ya kita dituntut untuk berburu, mencari gitu. Mudah-mudahan dengan izin, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu diturunkan dari malam tanggal apa istilahnya, dari malam tanggal 21 sampai akhir, atau malam yang belum kita lalui gitu, sehingga kesempatan kita untuk apa namanya, mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu, ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa maksimal mendapatkannya, ya, dan yaitu mungkin amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga mudah-mudahan ya Ana mengajak kepada antum semuanya, ya pemirsa yang dirahmati Allah, ya pemirsa dimanapun Anda berada, untuk mari kita sama-sama memaksimalkan, ya meskipun mungkin untuk i'tikaf ini agak kesulitan, ya karena di tengah wabah seperti ini beberapa wilayah, beberapa tempat itu kan ada di antaranya yang menutup masjid gitu, ya tidak mengizinkan jamaahnya jangankan untuk beriktikaf, ya hanya untuk kemudian sholat berjamaah pun, ya itu ada beberapa yang kemudian kebijakan ya, dari pengampu hukum yang mempunyai sholahiyah itu kemudian tidak mengizinkan. Namun bukan berarti kemudian kita tidak bisa memaksimalkan ya di 10 malam terakhir ini gitu. Sehingga meskipun tetap di rumah, ya tetap saja kita maksimalkan dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan-amalan yang baik. Bisa dengan menuntut ilmu, ya kita baca-baca buku, bisa dengan kemudian membaca Al-Qur'an, ya kita hatamkan Al-Qur'an, ya bahkan kalau para tabi'in Masya Allah itu sampai satu malam itu sampai 2 kali menghatamkan Al-Qur'an, Masya Allah. Nah kita juga insya Allah bisa, ya makanya isi malam-malam yang tersisa ini ya dengan memaksimalkan amalan-amalan ibadah yang kemudian bisa kita lakukan di rumah, ya meskipun di i'tikafnya kemungkinan sulit, ya tapi kita berserah diri kepada Allah, kita maksimalkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang masih bisa kita maksimalkan, ya sehingga mudah-mudahan ya di sisa Ramadan yang akan datang ini semoga kita semua semakin dekat dengan ridha Allah, ya semakin dekat dengannya, semakin dekat dengan pertolongannya, sehingga mudah-mudahan begitu sampai di akhir ya 1 Syawal ya, kita mendapatkan kemenangan dalam arti kita berhasil meraih kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan, berhasil mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan itu menjadi individu yang lebih beriman, menjadi individu yang lebih bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan kali ini itu saja yang bisa Ana bagi ya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ya dari awal sampai akhir itu dicatat sebagai amal soleh ya, dan kita mendapatkan ganjaran ya di sisi Allah dengan ganjaran yang terbaik ya. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf ya jika selama penyampaian ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas ya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.